kamu yang mempelajari bagaimana cara merancang suatu input dan mengaturnya menjadi sebuah proses serta menghasilkan sebuah output yang efisien. Bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengoptimalisasi kegiatan manusia seperti pengelolaan, ekonomi, dan produksi. Kalau teknik industri itu mempelajari banyak banget ilmuwan teknik, tapi nggak spesifik. Jadi dia mempelajari banyak hal, tapi nggak dalam. Beda sama teknik-teknik yang lain, spesifik mendalami keilmuan satu teknik saja. Kita nggak cuma belajar tentang teknik aja, kita juga belajar mengenai manajemen, akuntansi, dan lain-lainnya. Karena aku dari dulu udah mau masuk teknik industri dan aku juga kebetulan SMA-nya dari jurusan IPA. Gue emang pengen masuk teknik, jadi gue searching semua teknik apa aja yang dipelajari, dan menurut gue setelah gue lihat teknik industri itu yang paling cocok sama gue. Nah, teknik industri itu identik sama mata kuliahnya. Karena nggak keteknikan banget mata kuliahnya. Di sini juga kita mempelajari tentang bisnis, ekonomi, bahkan psikologi. Di teknik industri itu kita belajar banyak hal, mulai dari pelajaran eksak seperti kimia, fisika, dan aljabar. Terus juga kita belajar tentang manajemen, psikologi, ekonomi, algoritma, akuntansi, dan lain-lainnya. Bagaimana untuk menganalisis suatu masalah, serta kita akan belajar bagaimana untuk merancang, mengembangkan suatu solusi, dan kemudian akan mengaplikasikannya apabila kita telah menguji kelayakannya secara menyeluruh. Khususnya di teknik industri Universitas Bakri lebih menekankan aspek teknik sosial-ekonomi, di mana kita mempelajari ilmu-ilmu keteknikan serta sosial ekonomi seperti psikologi industri, manajemen keuangan, manajemen SDM, akuntansi biaya, dan lain sebagainya, dengan pendekatan secara 5M plus 1E, yaitu man, money, mesin, method, material, dan energi. Merupakan dosen-dosen pilihan serta sangat kompeten di bidangnya masing-masing, dan beliau merupakan lulusan dari universitas-universitas terbaik baik dalam negeri maupun luar negeri. Asik, humble, dan enak gitu diajak diskusi. Pada saat di kelas pun juga ngajarinnya juga enak, serius sih tapi santai. Pokoknya diajarin deh sampai bisa, jangan khawatir ketemu dosen killer atau galak. Dan juga mereka ahli di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga mampu men-challenge kita sebagai mahasiswa teknik industri. Dengan lokasinya yang cukup strategis dan juga fasilitas penunjangnya yang cukup lengkap, membuat kita nyaman untuk belajar di Universitas Bakri. Selain nyaman, juga bersih, dan kita juga asik untuk memikirkan tugas-tugas kita. Fasilitas kampus kita juga sangat memadai dan juga dilengkapi oleh berbagai macam lab praktikum. Aku sering ke perpustakaan, ke student lounge. Fasilitas internet yang cepat, dan kurikulum yang sangat relevan. Banyak tempat makan juga, bisa hangout bareng teman. Menurut gue sejauh ini gue paling suka praktikum fisika dan praktikum kimia. Ketika kunjungan industri, karena di situ kita jadi bisa lebih tahu detail tentang seluk-beluk perindustrian gitu. Itu ketika aku ngobrol sama temenku yang di berbagai jurusan itu nyambung, karena kan di jurusan teknik industri itu kita belajar banyak banget mata kuliah di berbagai jurusan. Ketika aku ngobrol sama temenku yang anak akuntansi itu nyambung, ketika ngobrol sama anak bisnis itu nyambung juga. Itu paling kita harus begadang kalau misalnya ada tugas gitu.
paling itu doang sih, sama nilai kadang nggak sesuai dengan harapan kadang. Banyak tugas tapi deadline di satu waktu, dan kemudian proker dari himpunan mahasiswa itu sudah di depan mata. Nah jadi dengan begitu kita juga dapat belajar sih gimana cara kita untuk memanage waktu dengan baik. Enggak sih, lu nggak harus menguasai hitung-hitungan. Contohnya gua nggak menguasai hitung-hitungan, cuma tahu dasar-dasarnya aja. Ya kalau udah tahu dasar-dasar itu kan udah cocok buat masuk teknik industri. Peluang karir bagi lulusan teknik industri itu terbilang cukup luas ya. Kita bisa kerja di industri manufaktur ataupun industri services. Seperti contohnya kita bisa kerja di bagian produksi, bagian persediaan, bagian gudang, bagian supply chain, bagian finance, bagian human resource, ataupun kita juga bisa jadi pengusaha. Kalian bisa masuk di divisi operation, production, engineering, quality control, maintenance, bahkan bisa kerja di bagian keuangan, HRD maupun di konsultan.